Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Para kiai, para asatidzah, saudara-saudara semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di kediaman almarhum Al-Ustaz Haji Hasan Marzuki dalam rangka memperingati 40 harinya. Tadi waktu disuruh bicara, saya nggak dengar. Saya kira suruh baca doa aja. Ternyata suruh bicara. Oh Bapak hadirin yang saya muliakan, terlalu banyak kenangan yang saya simpan, yang saya rasakan, yang saya jadikan pelajaran dari kehidupan saudara kita, abang kita, Al-Ustaz Haji Hasan Marzuki. Terlalu banyak buat saya. Terlalu banyak yang kita kenal juga. Sebetulnya di sini banyak murid-muridnya yang dari awal belum kenal huruf sampai mengaji sama beliau sampai selesai. Sebetulnya kita pengen dengar dari muridnya. Ada syair yang kita dengar, kita kenal, kita kenang. Qum lil muallimi wa waqfihi tabdila kadal muallimu an yakuna rasulah. Jadi bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, kalau kita punya orang tua menyebabkan kita lahir ke dunia. Orang tua kita menafkahi kita dari masih kecil. Kemudian orang tua kita memelihara kita sampai jadi balita, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, dewasa. Orang tua kita jasanya luar biasa. Jadi orang tua jasanya sama anak tidak ada ujungnya. Akan tapi yang tidak kalah pentingnya adalah jasa dari para guru. Jadi para guru kita berhutang budi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai kita kenang sampai kapan? Sampai akhir nafas kita itu dalam. Qum lil muallimi wa waqfihi tabdila kadal muallimu an yakuna rasulah. Jadi disebutkan di sini bahwa tingkatan derajat seorang guru itu hampir setingkat dengan para nabi. Bapak hadirin yang saya muliakan, kalau bicara dari pengalaman saya dengan almarhum Bapak Haji Ustadz Bapak Haji Hasan, karena beliau ini adalah kakak saya, kakak sepupu saya, luar biasa. Cuman yang saya kenal, yang kita kenal di sini semua, dan mungkin kita sepakat, beliau ini sangat telaten dalam mengurus segala sesuatu. Jadi ciri khasnya beliau itu sangat telaten. Ngurusin apa aja dia sangat telaten. Dari masih muda, saya kenal beliau masih muda, sampai tua. Dan yang menarik dari saya itu beliau itu dalam mengajarkan anak-anaknya sangat telaten. Jadi alhamdulillah, beruntunglah saudara-saudara kita, keponakan saya dari Haji Husnan sampai yang paling kecil, baik laki maupun perempuan, ini diajarin membaca Al-Quran dengan telaten. Betul nggak Husnan? Bahkan lebih dari itu, saya sering bergaul dengan beliau. Kalau saya bilang kemarin hari raya Idul Fitri, siang malamnya itu saya biasa ke rumah kakak saya almarhumah Haji Aisyah Bu Iceh, kemudian ke rumah Kiai Nur Ali Hamim, kemudian di sini setiap habis malam hari raya saya dengan saudara-saudara saya. Tapi tahun kemarin lebaran Idul Fitri kemarin karena hujan, saya nggak pakai ngomong sama saudara, saya berangkat aja, saya sama istri, sama anak, sama cucu.
Anak kakak saya, Ustazah Haji Aisyah udah nggak ada, saya ke Nur Ali Amin, kemudian kemari. Karena hujan, saya ingat cucu saya bawa pakai serban. Alhamdulillah dengan almarhum ini, saya punya kenangan yang luar biasa. Saya punya sebagai muridnya, sebagai saudaranya, banyak sekali kenang-kenangan. Oh Bapak, kalau saya bilang tadi ketelatenannya, kita ingat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha yuhibbu an yara ahadakum idza amila amalan an yutqina. Allah itu sangat senang kalau melihat hambanya melakukan suatu pekerjaan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau di zaman sekarang mungkin istilahnya pekerjaan itu dikerjakan dengan profesional. Inna Allaha yuhibbu an yara ahadakum idza amila amalan an yutqina. Allah akan sangat senang kalau melihat hambanya yang mana saja, kalau melakukan suatu pekerjaan itu diselesaikan dengan profesional. Inilah almarhum Bapak Haji almarhum Al-Ustaz Haji Hasan. Beliau itu sangat telaten dalam mengajar orang, dalam mengajar anak-anaknya. Saya maaf aja Bapak yang saya muliakan, saya terus terang, saya kadang-kadang banyak bergaul dengan beliau. Bisa saya simpulkan barang siapa yang mengaji dengan almarhum Haji Hasan dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai ke surat Qul a'udzu birabbin nas, selesai diajarin sama dia, didengerin sama dia, saya merasa anak itu atau orang itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya, maksudnya ini saking profesionalnya beliau itu dalam mengajar orang. Jadi ini luar biasa. Dan sekarang almarhum telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya juga secara pribadi setengah jam sebelum beliau menghembuskan napas yang terakhir, saya masih Allah beri kesempatan membacakan surat Yasin. Saya dengan putra-putrinya, dengan mantu-mantunya semua. Jadi saya pulang setengah jam sebelumnya, setengah jam kemudian sudah ada berita beliau itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, saya mohon kepada murid-muridnya untuk mengembalikan jasa yang telah diberikan beliau kepada antum semua, supaya antum yang pertama mendoakan beliau setiap waktu, setiap saat, dan apa yang diajarkan oleh beliau antum ajarin kepada orang lain. Dengan demikian kita harapkan pahalanya menyambung kepada tahap-tahap selanjutnya. Pahala beliau tidak akan berhenti amal jariah. Alhamdulillah kalau anaknya, putra-putrinya dari Ustadz Husnan, beliau berkiprah di Jakarta dan sekitarnya, anak-anaknya sudah menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Kita harapkan juga murid-muridnya, tadi disebutkan murid-muridnya dari sebelum beliau meninggal dunia, kumpul di sini, nggak bisa di rumah sakit, kumpul di sini mendoakan beliau. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini sebagian dari utang kita kepada para guru. Utang kita kepada para guru. Di antaranya kita mendoakan, di antaranya kita mengajarkan apa yang diajarkan oleh beliau. Dengan demikian kita telah membalas sebagian dari apa yang diajarkan beliau kepada kita semua. Bapak-bapak hadirin saya muliakan, saya tidak panjang lebar karena saya hari ini
pergi agak jauh. Pergi agak jauh, bukan ke Bandung, bukan ke Bogor, bukan ke lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Haji Ubay, kalau ada Haji Ubaidillah. Agak jauh, hampir 200 km. Saya pulang buru-buru. Yang pertama pembukaan pengajian di Masjid An-Nur, yang kedua adalah saya pengen bisa hadir di tempat ini dan alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan bahwa hadirnya saya muliakan. Yang terakhir saya mohon saudara kita, keluarga kita, apalagi guru kita, ketika mereka telah meninggal dunia, mereka hidup di hati kita masing-masing. Mereka hidup di hati kita. Kapan aja ada kesempatan kita doakan mereka. Mudah-mudahan pada gilirannya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga diingat sama orang lain. Sekarang giliran kita mengingat orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati. Mudah-mudahan pada gilirannya nanti kita setelah meninggal dunia, kita jadi diingat oleh orang lain. Ini udah menjadi sunatullah, menjadi sunatullah bahwa kita itu hutang dunia satu sama lain dalam pergaulan ini yang kita andalkan, kita bergaul, kita bermasyarakat, bersilaturahim, kita kenang kebaikan orang-orang yang telah mendahului kita dengan harapan kita berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita juga mendapat giliran, mendapatkan perlakuan yang sama. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Saya kira saya tidak panjang lebar, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.